serba salah sih ya. Iya jadi itu nggak mama kan, gue nggak mau mikir. Bayangkan sampai ulangan selesai. Ya Allah. Halo semuanya, aku Dewita and welcome to my YouTube channel. Halo. Oke guys, jadi di video kali ini mungkin berbeda dengan konten-konten aku di video sebelumnya. Jadi di video kali ini aku mau kayak ngobrol-ngobrol aja gitu kan, ngobrol, nanya-nanya gitu sama mbak satu ini. Nah, apakah kalian familiar dengan mbak satu ini? Tidak. Siapa itu? Siapa mbak? Jadi mungkin kalau kalian pernah lihat gitu ya di YouTube channelnya Kraton itu, mbaknya nih kadang-kadang suka nampang gitu ya. Ya walaupun sebentar-sebentar manis gitu. Aja bun. Iya bun, gitu. Mungkin kalian pernah melihat mbak ini gitu. Coba mbak diperkenalkan siapa mbak? Ya, saya harus memperkenalkan diri di sini. Iya. Hai guys, nama saya adalah panggilannya Dewa aja deng, jangan Dewati terlalu. Dewa, ya Dewa aja. Bukan Dewati. Enggak, siapa itu nggak kenal. Oke. Sebenarnya nih mungkin kalian juga melihat ada kesamaan di diri kita. Sama nggak ya? Sasih. Makanya kalau di kakak tuh kita tuh kayak kembar gitu ya. Tapi apakah kita kembar? Kalian Iya. bisa coba nilai sendiri ya. Komen di kolom bawah. Kayak ada yang komen aja. Anjir. Oke. Jadi karena kan kita sebenarnya kita udah lama banget ya nggak ketemu ya kan. Ember. Karena kita memang beda domisili sekarang gitu. Lagi pandemi ya bun. Betul bun. Dan ini mumpung mbaknya ini lagi ketemu juga sama saya gitu. Jadi yaudah yuk kita konten aja gitu. Sebenarnya mau bikin kontennya sama orang lain tapi kayak ya udahlah nggak sempet lagi. Dan aduh siapa lagi ya, aduh nggak ada, ya udah adanya dia kan, jadi terpaksa aja bun gitu. Yalah. Anyway. Oke, jadi aku sebenarnya udah menyiapkan beberapa pertanyaan ya kak. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari netizen kalau ada yang nonton. Nah, pertanyaan pertama yang ingin aku tanyakan. Wow. Ini pertanyaan yang sebenarnya kayak basi banget gitu, tapi kayak harus aku tanyakan ya kan, supaya aku doang kak. Oke. Jadi kesibukannya apa sih sekarang ini? Jadi kesibukan gue tuh kagak sibuk sih, tapi ya gitu kayak latihan di Kraton gitu. Tapi kayak kalau latihannya juga kita menaati protokol kesehatan. Jadi kayak yang biasanya mungkin berapa orang sekarang jadi kayak dibagi berapa orang gitu. Terus selain latihan gitu juga ada, aku biasanya setiap hari Senin sampai Sabtu gitu ke Kraton karena ada di tepasnya gitu loh, di kantornya gitu. Ya bantuin di bidang keuangannya gitu. Jadi mungkin sebelum kita kasih tahu itu tadi, sebenarnya Mbak Dewa ini itu abdi dalam Kraton ya. Sekali. Namanya apa? Kalau di abdi dalam itu kan ada beberapa ini ya, bagian fungsi kayak gitu ya. Kalau Kayak divisi gitulah. Kalau tari itu namanya abdi dalam Matoyo. Kalau misalnya di tepas atau di kantornya itu namanya abdi dalam Mardowo. Jadi nama belakangnya jadi Mardowo gitu. Kalau kalian asmo paring dalamnya, nama pemberian dari Sultan itu Lalito. Jadi Lalito Matoyo kalau misalnya penari. Tapi karena saya sudah liar jadinya Lalito Mardowo. Liar itu maksudnya apa? Kak? Liar adalah berganti fungsi, ibaratnya gitu deh, berganti divisi. Gitu. Karena ada juga kata liar itu kata orang ya, kalau di Jakarta itu liar tuh kayak udah pusing gitu. Jadi tolong diperjelas ya. Walaupun emang saya tuh bikin pusing juga ya. Oke, baiklah. Kalau kita tahu ya, bukan profesi ya? Apa profesi ya kalau abdi dalam itu? Apa ya sebutannya itu agak susah ya, karena kan abdi dalam itu mengabdi gitu ya. Iya. Nah, Bukan pekerjaan gitu. awal mulanya menjadi abdi itu kan sebelum jadi abdi nih kan pasti ada kegiatan menari dulu nih. Iya kan, betul. beberapa tahun belakang. Boleh tahu nggak sih, sosok awal mula menari itu gimana, kapan? Coba silakan. Kapan ya? Kayaknya tuh kalau nggak salah tahun 2011-an, 2012 gitu nggak sih? Aku lupa, pokoknya sekitar tahun itu. Itu juga ya karena suka aja, emang sebelum-sebelumnya itu kita suka
nontonin wayang wong gitu-gitu nggak sih? Iya. Kayak udah cuma nonton aja tuh kayak udah seneng. Iya. Bahkan kayak memimpikan gue besok nari di situ, kayak nggak mungkin banget, kayak nggak ada pikiran kayak gitu sama sekali. Terus kita ada ada sanggar nyobain gitu. Pertamanya cuma di kelas puasa, pakai puasa. Apa sih kelas Ramadan ya Kak? Oh my god. Belum ada dasar apapun, kita ya ikut aja. Tapi kita emang seneng gitu Iya, ya. emang seneng aja gitu. Tapi kalau mau ditarik ke belakang lagi Kak, waktu SD kita sudah centil pun menari-nari India ya nggak sih? Tapi kalau SD Iya nggak? tapi aku pikir kalau SD tuh semua orang Iya ya. pasti ada Pasti nari-narinya gitu. Jadi kayak cuman bisa aja sementara gitu kan. Tapi ini tuh kita berlanjut ya. Ya dari situ lama-lama kok seneng gitu-gitu. Terus yaudah keterusan aja. Iya ya. Tapi sempet tervakum beberapa tahun Benar ya banget sih. Iya akhirnya terus kita fokus lagi gitu ya. Itu karena kalau aku sih karena skripsi kalau nggak salah. Aku kenapa ya? Aku lupa deh. Kagak ngerti lah pokoknya. Oh, iya, kalau aku itulah. sih skripsi. Iya ya, akhirnya sekarang keterusan ya dan Iya. semakin jatuh cinta pada tari. Terus pertanyaannya kenapa sih tari klasik gitu? Tari Jawa tuh kan ada banyak ya, ada kreasi, ada klasik, ada lain-lain gitu. Kenapa tari klasik Kak? Kenapa ya? Mungkin tuh karena ya jiwanya aja sih gitu, kayak emang aduh aku tuh jiwanya tuh di klasik gitu. Kalau misalnya nyoba yang lain mungkin bisa, tapi kayak susah banget gila nangkepnya gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi ada juga orang yang merasa tari klasik tuh lebih susah ya daripada tari klasik. Kayak itu pilihan jiwanya cocok-cocokan gitu loh. Iya benar. Kayak lebih ke, kalau aku sukanya yang ke tradisi gitu. Misalnya kalau klasik Jogja, terus Solo juga menarik gitu nih. Atau mungkin Bali menarik gitu, masih bisa gitu. Kalau yang tradisi, tapi kalau yang kontemporer yang itu kayak aduh jiwaku kayak belum sampai aja sih. Jadi lebih prefer tari klasik ya, apapun tari tradisionalnya, ya kan? Iya betul. Atau kenapa gitu. Nah kalau ngomongin tentang tari dan menari, menurut kamu, bagi kamu menari itu apa sih? Menari tuh apa ya? Mungkin kayak meditasi aja sih, meditasi. Karena kalau kita menari tuh kan kita fokus ke diri kita. Terus kayak aku malah jadi kayak introspeksi juga ketika dalam proses menari itu. Aku kayak bisa introspeksi itu tadi. Jadi aku tuh meditasi banget. Iya sih, benarku. Yang aku rasain juga selama beberapa tahun menari tuh nggak cuma sekedar menggerakkan gerakan itu nggak cuman ya sekedar nari tuh enggak gitu, bahkan itu tuh kayak ngikut di sehari-hari kan, iya kegiatan kita sehari-hari, bagaimana kita bersikap menghadapi orang lain gitu nggak sih? Iya gitu, apalagi kalau misalnya ketemu dengan guru tari gitu ya, kayak semakin dia itu semakin tinggi ilmunya tuh semakin merasa rendah gitu loh. Pokoknya banyak banget ya yang bisa kita ambil dari tari klasik gitu. Kalau dulu tuh aku ingat banget waktu kuliah, zaman kuliah tuh aku tuh orangnya tuh yang telatan banget, sumpah parah. Telatan banget parah, kayak misalnya jam 7 harus udah kuliah, itu kayak jam setengah 8 tuh baru sampai anjir. Jam 7 seperempat tuh udah lumayan banget. Jadi kayak teman-teman tuh kadang kayak Dewa nih jam segini belum telat, kayak udah terkenal gitu. Tapi semenjak aku kayak aktif di dunia tari kayak gitu, kayak mendalami makna-maknanya itu, kayak aku jadi kayak ikut lebih disiplin lama-lama kayak on time kayak gitu loh. Jadi lebih menghargai waktu gitu. Sumpah, tapi itu kayak gara-gara tari sih aku kayak gitu berubahnya. Itu salah satu contoh sih. Kadang kalau misalnya latihan wayang wong kayak gitu ya, itu kan kita kan harus on time kan, karena kan kita narinya berkelompok banyak orang. Kalau nggak on time tuh kayak kita ada rasa pakai sendiri ya sih, kayak nggak gitu. Iya betul. Jangan sampai kayak gitu. Kalau aku merasa lebih kalau dulu tuh mungkin masih kayak ngawur tuh loh kalau ngomong sama orang tuh. Gimana sih? Sekarang tuh aku jadi hati-hati gitu loh. Jadi mikir lagi nggak sih? Jadi mikir lagi dulu. Kadang-kadang malah kayak takut tuh loh, kayak salah nggak ya Iya ngomongnya. kayak gitu. Terus Jadi overthinking. ya semenjak bergaul dengan orang-orang tari juga ya, kita jadi lebih saring lagi, lebih menghargai, respect ke orang lain kayak gitu ya. Jadi nggak sekedar hanya menari saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini agak berat ya, tapi menurut kamu sekarang gimana sih tari klasik
di zaman now ini? Mau menurut gue, Menurut kamu, Yoi, pandangan kamu tentang budaya atau tari klasik sekarang ya, sebenarnya sih kalau melihat dari perkembangan tuh kayaknya udah lebih oke ya. Kayak kalau aku sih, karena aku mungkin di keraton juga ya, jadi aku melihatnya dari situ. Kayak dulu tuh masih agak kurang, masih eksklusif banget gitu ya. Terus kayak sekarang udah sering yang flash mob lah di Jalan Malioboro, terus banyak videonya disebar, share orang, terus kayak tari klasik juga ke mall, ke bioskop. Itu kayak udah beda banget sih, dan emang efeknya menyebarnya tuh lebih luas gitu loh. merasa lebih dekat dengan masyarakat ya jadinya sekarang. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Sebenarnya iya, kalau misalnya tapi aku menempatkan diriku nih, aku kan stay-nya di Jakarta gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya aku ngeliat bagaimana orang memandang tari klasik atau tari Jawa, itu mereka memang masih kayak merasa apa sih gitu loh, kayak bosen gitu. Tapi karena aku kan juga masih menari ya di Jakarta gitu, ikut sanggar gitu, ya sekeliling aku juga orang-orang yang masih peduli dan suka nari gitu loh. Jadi aku masih bersyukur gitu. Tapi itu aku tuh nyari sanggar di Jakarta aja tuh masih susah gitu loh. Sampai akhirnya aku di sanggar yang sekarang tuh kayak susah banget. Jadi emang kerasa sih gimana Susahnya ya. susahnya budaya tari Jawa di Jakarta gitu. Tapi kalau tari yang dari Jakarta gampang nggak? Tari Atau di emang Jakarta jarang? gampang banget. Tapi orangnya banyak yang Banyak. tertarik. Oh mungkin ya karena daerahnya ya. Kamu Ya lagi di mungkin Jakarta ya. aja. Ya sih, Kan? bisa jadi. Karena kan ya kalau di Jakarta tuh tariannya kan lebih rancak ya. Ya nggak sih? Lebih cepat Orang speednya. lebih terbiasa melihat tarian-tarian yang kayak gitu. Dan mungkin mereka juga favoritnya emang ke tarian yang speednya seperti Iya. itu, orang-orangnya. Bener-bener. Iya Dan kan? iya. Dan kalau mau dicari tari yang lainnya tuh paling tari Bali gitu loh yang banyak. Karena Oh, kan iya, mereka iya, masih iya. Di di tengah tengah-tengah. juga gitu kan. Gitu tari Jawa tuh ya walaupun ada sih dikit gitu, tapi tidak sebanyak dari Betawi. Iya, karena peminatnya juga tidak sebanyak itu ya. Betul. Nah, kan sekarang lagi masa pandemi nih Kak. Oke. Nah, kalau masa pandemi ini kayak gimana sebagai seorang penari? Kalau- Rasanya gimana? Rasanya apalagi di awal-awal ya, kalau di awal-awal pandemi itu kesusahan sih. Kayak ya gimana, semua ini di cancel Semuanya kan, sih. semua acara di cancel. Dan gak mungkin kita menjamu dengan keadaan banyak orang kan, gak mungkin sekarang. Jadi kayak sekarang lebih banyak divirtualkan sih. Kalau dari Keraton Jogja sendiri ya, yang aku lihat prosesnya itu ya semua kegiatan tetap berlangsung, karena memang di satu sisi memang seniman-seniman di Jogja ini kan banyak banget ya. Banyak banget. Kayak ibaratnya tuh ladang seniman tuh di Jogja tuh banyak banget gitu loh. Jadi kayak aku kasihan juga kalau misalnya ngeliat ada yang nggak punya pekerjaan ini gitu kan. Jadi ya sekarang sih kalau Keraton Jogja tetap berjalan, tapi tetap menetapkan standar protokol kesehatan itu. Berarti sangat bergantung sekali ya dengan sektor pariwisata ya. Iya, Seniman di ini. Jogja kan. Berasa banget gitu ya. Wisata, men. Iya, tapi kalau misalnya aku lihat di Keraton Jogja sendiri di YouTube channelnya ya, atau di sosial medianya tuh udah cukup bisa beradaptasi ya dengan Iya, betul. kondisi pandemi ini, dengan virtual itu lebih bagus sih. Jadi Iya. lumayan. Ya mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi kayak gitu nggak sih? Karena kita nggak Iya. tahu ya sampai kapan gitu kan. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan Mau nggak sistem mau, yang seperti bener, itu. bener. Kalau nggak jalan, nggak hidup mereka, seninya bakal lama-lama mati gitu kan, kasihan. Iya benar. Sama apa ya? Seniman dan pariwisata itu kan jadi satu sektor yang benar-benar Berkaitan ya. terkena banget dampak pandemi ini gitu ya. Jadi ya mau nggak mau emang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang sih ya. Iya, bahkan kayak dengan virtual kayak gitu aja tuh maksudnya sebenarnya sudah mengurangi pendapatan mereka gitu. Apalagi kalau nggak ada sama sekali, kayak gila sih, mereka nggak makan apa gitu. Iya sih. Kebayang nggak sih? Bener-bener. Kayak misalnya kalau kita yang masih ada sambilan lainnya sih nggak akan kerasa. Tapi orang-orang yang seperti itu, mereka mau usaha apapun juga ya nggak seberapa gitu loh. Ditambah sektor ini utamanya mereka itu terkena dampak. Kayak ya gila. Iya, contohnya kayak tukang beca aja lah gitu kan, di Jalan Malioboro gitu kan, itu kan pasti banyak banget tukang beca kan. Dan pasti kan mereka selalu nawarin orang yang lewat kayak, ayo mbak ini gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada yang datang ke Jogja, nggak ada turis-turisnya berkurang juga, itu
kayak gimana mereka mau dapat dari mana lagi gitu gimana sih gitu kan, nggak tahu ya. Iya, cuma masih bingung juga ya, kalaupun turis didatangkan apakah nggak menambah Iya, serba salah sih. Iya, jadi ya itu Kayak harus lama-lama disesuaikan. gue gak mau mikir. Iya, udah capek banget kapan selesai gitu. Ya Allah. Oh ya, kalau kamu sendiri nih, mungkin sebagai abdi dalam atau sebagai penari, kamu pernah gak sih kena hate speech atau ada hatersnya gitu? Atau selama ini kayak fine-fine aja? Head speech mungkin nggak yang kena ke aku langsung gitu juga ya, tapi mungkin lebih ke misalnya ngomongin orang ini secara keseluruhan dia ada di mana kayak gitu loh. Nah itu tuh mungkin pernah, tapi kayak ya udah mereka nggak tahu apa-apa. Saya mereka jelek-jelekin abdi dalam misalnya kayak gitu. Ya udah sih kayak beneran kayak ya mereka nggak tahu apa-apa tentang abdi dalam, jadi ya mau apa juga gitu loh. Ya udah expect from him gitu loh. Iya. Iya Iya sih. Ada sih ya yang pasti, ada sih yang bener-bener kayak apaan sih abdi dalam gini-gini gitu. Iya, Karena mereka nggak tahu ya, sebagai orang awam gitu Iya. kan. Misalnya aku orang awam ya kayak ngapain sih jadi abdi dalam gitu loh. Iya, ya bahkan kayak misalnya kita kalau abdi dalam kan pakai cekeran lah ibaratnya. Nah itu aja ada yang nyinyirin gitu kayak, Oh iya? "Ini jorok amat apa cekeran gini-gini." Ya hello, maksudnya itu tuh ada filosofinya gitu. Jadi segala hal yang ada di keraton tuh ada filosofinya. Kita kayak emang cekeran tuh karena emang filosofinya tuh biar mendekatkan diri ke bumi supaya tidak sombong segala macam gitu loh. Jadi itu orang-orang nggak tahu ya. Ya gitu. Mungkin mereka nggak tahu, mikirnya kayak kok jorok banget gitu Jorok. ya. Padahal tuh Allah. sebenarnya kayak di keraton tuh bersih loh, maksudnya itu pasir, memang pasir semua, tapi itu I don't know why bersih. Iya. Kakinya tuh nggak yang kotor, Dan pasti kayak dibersihin jorok nggak gitu. sih? Iya. Pasti disapu juga nggak sih? Nggak, karena Mereka sendiri pun juga cekeran Iya. gitu loh. Abdi dalam adalah yang membersihkan situ. jadi sudah dipastikan bersih guys ya. Iya. Gitu. Terus sepele itu aja tuh ada gitu loh yang mengomentari gitu. Aduh, mereka ngangguran gitu kak. Iya sih, kasihan yang nggak ada lagi yang mau dikomentari. Ternyata terlalu datar mungkin ya.